Zikir khafi menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani merupakan mandinya batin. Jadi kalau kita membersihkan badan ya dengan air, membersihkan kolbu dengan zikir khafi. Nah, dia akan menjernihkan batinnya. Maka zikir jahri atau zikir lisan akan melembutkan yang keras. Kalau zikir khafi akan menguatkan yang lembut. Tuh, beda ya. Bapak Ibu, ternyata ada satu ikhwan yang namanya akan saya rahasiakan karena beliau juga pengen dirahasiakan. Jadi ikhwan ini melakukan fokus, tapi yang diingat bukan satu benda. Karena beliau sudah ditalkin zikir. Maka yang dia ingat adalah zikir khafi. Tahapan yang paling mudah untuk mengingat Allah dalam zikir khafi adalah ketika tawajuh. Betul nggak Bapak Ibu? Paling mudah kan? Tawajuh. Karena ketika tawajuh nggak ada aktivitas lain kecuali ingat sama Allah. Maka zikir khafi yang paling mudah tawajuh. Ia melakukan tawajuh yang sangat lama. Ketika udah lepas, tarik nafas lagi, lepas lagi, sampai ia bisa tanpa berhenti ketika tawajuh ingat kepada Allah zikir khafinya. Ini ada kisahnya. Ia latih selama 8 bulan. Latihan yang pertama ketika tawajuh diperbanyak tawajuhnya. Jadi Bapak Ibu kalau mau coba silakan. Yang kedua, setelah selesai sayyiduna, maka dia pun melakukan tetap zikir khafi tapi sambil diam. Sambil diam. Tapi ini khafi. Ya, sambil diam tapi zikir khafi. Setelah sambil diam sudah bisa, lanjutkan level berikutnya sambil baca. Ini Budi, ini Bapak Budi. Kan kita kalau sambil baca nggak mungkin ingat, kadang ya zikir khafi susah kan? Susah. Ini dia sambil baca, gimana caranya zikir khafi bisa? Ketika sambil baca bisa, sambil zikir la ilaha illallah masukin zikir khafi. Ketika sambil zikir la ilaha illallah masukin zikir khafi, maka sambil ngobrol. Ada nggak di sini yang bisa sambil ngobrol kolbunya zikir? Ngaku aja daripada bonyok. Nggak ada, sayanya gitu ya. Saya juga ngaku nggak bisa kalau lagi ngobrol. Lagi ceramah aja sekarang lupa kan? Ya kan zikir khafinya. Pas ingat barusan diingetin baru ingat zikir khafi. Habis ini ngobrol lagi susah lagi. Dia latih selama 8 bulan Bapak Ibu, apa yang terjadi? Dia bisa melihat menembus benda-benda. Tapi luar biasanya tidak ada rasa apapun karena dunia menjadi terasa begitu sangat ringan. Nah gitu ya. Maka di dalam tasawuf itu orang yang bisa melihat menembus dinamakan dengan mukasyafah. Jadi peristiwa kasyaf adalah peristiwa yang bisa menembus. Jadi Bapak Ibu menembus tembok, menembus apa? Penglihatan itu bisa orang yang mukasyafah. Yang mukasyafah ada levelnya. Kalau level mursyid itu bisa melihatnya bukan hanya menembus tembok. Kalau level mursyid menembus waktu. Maka tahu apa yang terjadi 5 detik kemudian, 10 menit kemudian, besok, lusa. Kenapa? Karena uluk salam tahun itu. Waktu itu uluk salam sama guru mursyid. Nah gitu ya. Lalu pertanyaannya kok bisa? Tadi adalah caranya gimana Bapak Ibu? Fokus. Fokusnya gimana? Zikir khafi. Suatu ketika beliau ke salah satu yang mukasyafah, seorang waliullah. Waliullah itu berkata, siapa yang menanamkan zikir itu di dalam kolbu kamu? Jadi di dalam darahnya itu terlihat lafaz Allah mengalir dalam darahnya. Lalu disebutkan nama pengarsa Abah. Lalu waliullah tersebut hampir pingsan. Nah ketika hampir pingsan, lalu beliau berkata bahwa nama Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin itu ada di Arsy sebagai Sultanul Aulia fi hadzal zaman. Hadirin wal hadirat, insyaallah materi kajian kali ini yaitu adalah terkait haji syariat dan haji tarekat. Nah, sumber yang saya ambil adalah dari buku The Secret of Secrets, yaitu Sirrul Asrar. Tapi saya kayak berasa jauh dengan Bapak Ibu, kenapa ya?
kok aneh gitu, kayak berasa jauh gitu. Silahkan bapak-bapak, boleh makin maju ya, biar kelihatan ini slide-nya. Kalau dari kejauhan mungkin kurang terlihat. Iya. Haji syariat dan haji tarekat. Nah, jadi apa itu haji syariat? Kalau haji syariat adalah menunaikan ibadah haji ke Baitullah lengkap dengan segenap syarat dan rukunnya hingga tercapailah pahala haji. Itu adalah haji syariat. Maka dalilnya adalah fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hijjul baita man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Nah, itu ya. Ada tanda-tanda yang jelas, di dalamnya terdapat tanda yang jelas, di antaranya adalah maqam Ibrahim. Siapa yang memasukinya, yaitu Baitullah, maka amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu apapun dari seluruh alam. Jadi kalau seseorang yang yakin bahwa Allah Maha Kaya, maka sudah tidak ada alasan lagi kita tidak bisa berangkat. Nah, gitu ya. Tinggal kita mendekatkan kepada Allah, biar Allah panggil kita semua untuk berhaji sebelum berjumpa mati. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Siapa di antara Bapak Ibu yang pengen berhaji? Nah, cuman 2 orang ya. Ya, pengen berhaji ya semua ya, alhamdulillah. Pengen hajinya yang mana nih? Haji syariat apa haji tarekat? Nah, dua-duanya. Haji syariat bagaimana? Haji tarekat bagaimana? Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Mari kita lihat ya. Jadi kalau diilustrasikan, sebetulnya kalau rukun haji ini tambahannya kan wukuf saja dibanding rukun umroh kan, gitu ya. Dan pelaksanaannya waktunya, gitu ya. Kalau waktunya di waktu haji mulai dari tanggal berapa? 8 ya, Zulhijjah, wukufnya tanggal berapa? 9 gitu ya. Nah, sampai matahari tenggelam, lalu selanjutnya mabit dan lain sebagainya. Nah, inilah gambarannya kira-kira ya. Nah, ini ibadah haji, maka diawali dengan apa? Membaca niat dan pakaian ihram. Mulai ngapain? Miqat. Nah, persiapannya apa? Mandi, pakai pakaian ihram, wudu, salat. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Nah, gitu ya. Dari mana? Dzulkhulaifah yang adanya di Madinah, 600 km. Baca talbiyah. Setelah itu tanggal 9 wukuf di Arafah. Apa saat wukuf? Maka sholat, jamak, doa, zikir, baca Quran, dan jamak takdim dan qasar, maghrib dan isya. Lalu mabit, nah ini typo ya, di Muzdalifah. Lalu mengambil batu untuk melempar jumroh. Maka jumroh Aqobah dilakukan 7 kali, tapi tidak boleh disatukan sekaligus. Setelah itu tahallul yang pertama untuk perempuan juga sama, baru tawaf ifadah, berwudu. Nah ini denahnya masuk berbagai pintu boleh. Nah ini pintu assalam, babus salam biasanya lewat sini. Nah kita melakukan apa? Tawaf. Maka masuk masjid, mulailah tawaf. Berapa putaran? 7 putaran. Untuk laki-laki 1-3 dilakukannya, dianjurkan lari-lari kecil. Nah kalau perempuan tidak ada lari kecil. Setelah tawaf apa? Sa'i dari Sofa ke Marwah, gitu ya. Kurang lebih ini jaraknya 300 meter dikali 7. Nah ya. Lalu setelah itu apa lagi? Jumrohnya ada 3, ula, wusta, dan Aqobah. Nah, baru setelah itu terakhir tawaf wada, tawaf terakhir baru kembali ke tanah air. Nah, gitu ya. Jadi ini kira-kira kalau simpelnya ibadah haji secara syariat. Nah, gitu. Cukup cepat ya animasinya ya.
Buru-buru soalnya. Ini dia yang bikinnya mau ke toilet nih, jadi nggak kuat dia. Oke, jadi seperti itu. Lalu bagaimana haji tarekat? Nah, ini adalah berdasarkan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Sirrul Asrar. Ammal hajju tariqah. Nah, faziyadatun wa markabuhu mailul qalbi ila ahli talqin wa akhdhu talqini minhu. Nah, ini ya. Adapun haji tariqah, tarekat, bekalnya, kalau haji syariat bekalnya apa, Bapak Ibu? Haji syariat kan bekalnya kita duitnya, daftarnya, terus apalagi perjalanan makannya segala macam gitu. Itu haji syariat. Kalau haji tarekat apa bekalnya? Nah, bekal dan kendaraannya adalah kecenderungan kolbu kita kepada ahli talqin. Tuh. Ya, ini haji tarekat. Haji tarekat adalah kecenderungan kolbu kita kepada ahli talqin dan mengambil talqin darinya. Nah, kira-kira ahli talqin itu siapa berarti? Guru mursyid. Nah, begitu ya. Jadi ternyata kalau kita belum haji syariat, maka apa dulu yang kita lakukan? Maka berhajilah secara tarekat. Nah, gitu ya. Gimana syarat cara yang pertama haji tarekat itu? Yaitu adalah dengan cara mengambil talqin dari ahli talqin, yaitu guru mursyid. Nah, itu cara yang pertama. Sudah kira-kira Bapak Ibu semua? Alhamdulillah. Tuh, ya udah tuh bekal dan kendaraannya ada tuh. Nah, jadi bekalnya dan kendaraannya sudah ada. Itu. Apa yang berikutnya? Summa yatba'u dzalika bil mudawamati ala dzikril lisani ma'a mura'ati ma'ani al-fadhil madhkurah hatta yuhya dzikrul qalba ya. Hatta yuhya dzikrul qalba summa 'alal abdi ay yaghtasila bi dzikril qalbi hatta yusaffiya batinahu bistidamati asma'i sifatillah. Nah, ya. Lalu apa setelah itu? Bekal sudah ada, kendaraan sudah ada. Apa selanjutnya? Selanjutnya setelah itu dilanjutkan dengan melanggengkan. Apa yang dilanggengkan? Yang pertama zikir lisan. Tuh. Jadi ini adalah haji tarekat. Zikir lisannya, hingga zikir itu dapat menghidupkan kolbu kita. Jadi berzikir sampai kolbu itu hidup. Apa tanda kolbu hidup? Tandanya kolbu hidup ringan di dalam ibadah, berat di dalam maksiat. Itu tandanya kolbu hidup. Tandanya kolbu hidup itu sholat itu menjadi mudah dan indah. Kalau sekarang sholat susah khusyuk, berarti zikirnya belum istiqomah, zikirnya belum benar. Nah, gitu ya. Maka syurutuz zikri salasun. Yang pertama, bagaimana syarat zikir dalam Miftahus Sudur? Yuk bareng-bareng. Yang pertama apa? Biwudu'in tamin, dengan wudu yang sempurna. Gimana cara wudu yang sempurna? Fisik, mengambil air wudu, kolbu mengingat kepada Allah. Itu wudu'in tamin. Yang kedua, gimana zikir lisan yang menghidupkan kolbu? Yang kedua adalah bidharbin syadidin, dengan pukulan yang kuat. Summa qasat qulubuhum au apa namanya? Au kal hijarah au asyaddu qaswah. Nah, gitu ya. Fahiya kal hijarah au asyaddu qaswah. Summa qasat qulubuhum, maka kemudian kolbu itu menjadi keras. Fahiya kal hijarah, seperti layaknya batu, au asyaddu qaswah, bahkan lebih keras daripada batu. Maka kira-kira cara memukul batu itu kira-kira harus pelan atau harus kuat? Kuat.
maka dalam kolbu kita yang terasa mengeras, membatu, sholat susah khusyuk, amalan pengen dilihat orang, kok penyakit ini masih ada, keakuannya masih tinggi. Jadi kalau di dalam thariqah itu beda dengan syariat. Kalau syariat itu yang terlihat secara fisik, thariqah itu di dalam batin. Maka yang masuk ke dalam thariqah bukan pengen dilihat sebagai ahli ibadah, tapi justru menghilangkan keakuan. Jadi kalau ada yang mau masuk thariqah malah pengen dikenal orang menjadi ahli ibadah, itu salah masuk, itu salah jurusan. Jadi justru yang masuk thariqah itu biar kolbu semakin rendah hati, biar akunya dihilangkan, bukan akunya hidup, bukan malah saya nih ahli zikir, kebalik, salah jurusan itu. Justru seseorang ahli thariqah itu kolbunya semakin tunduk, melihat orang semakin tawadhu, keakuannya semakin hilang, egonya semakin turun. Nah gitu ya. Jadi bidhor bin syadidin, maka cara menghidupkan kolbu dengan pukulan yang kuat. La ilaha illallah. Nah gitu ya. Dan yang ketiga terakhir bisautin qawiyin, dengan hentakan yang mantap. La, nah gitu ya. Jadi bukan la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi la ilaha illallah. Nah begitu ya. Itu zikir secara lisan yang menghidupkan kolbu. Menurut siapa? Menurut guru mursyid kita Syekh Ahmad Shahibul Wafa Tajul Arifin dalam kitab Miftahus Sudur. Lalu yang kedua, zikir khafi. Zikir khafi menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani merupakan mandinya batin. Jadi kalau kita membersihkan badan ya dengan air, membersihkan kolbu dengan zikir khafi. Nah, dia akan menjernihkan batinnya. Maka zikir jahri atau zikir lisan akan melembutkan yang keras. Kalau zikir khafi akan menguatkan yang lembut. Tuh, beda ya. Jadi kalau zikir lisan itu adalah melembutkan yang keras. Kolbu kita keras dilembutkan oleh zikir jahri. Kalau sudah lembut maka dikuatkan oleh zikir khafi. Di saat ini sudah mudawwamah, sudah langgeng, maka akan muncul Ka'bah sirri. Nah, ini kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Maka akan muncul tampak berkah, tampak berkat cahaya sifat-sifat Allah. Jadi innallaha yahulu baina mar'i wa qalbi, gitu ya. Allah itu berkomunikasi dengan manusia itu melalui kolbunya. Jadi kalau Ka'bah secara syariat yang terlihat itu semua orang bertawaf, berputar. Sealam dunia itu pusatnya itu di Ka'bah. Jadi kalau kita lihat titik nol adanya di mana, itu adanya di Ka'bah. Maka kalau ada pesawat itu nggak bisa lewat tuh, karena gaya elektromagnetiknya nggak kuat melewati Ka'bah. Maka kalau Bapak Ibu lagi di Ka'bah, lagi di Mekah, pernah nggak ngelihat ada pesawat lewat? Nggak ada. Dan meskipun nuklir akan dijatuhkan itu nggak akan bisa. Nah gitu ya, dia akan langsung mati. Yang pertama adalah secara elektromagnetik dia adalah pusatnya dunia. Nah maka segalanya yang di alam dunia itu bertawaf mengelilingi Ka'bah. Jadi itu secara syariat. Maka Ka'bah secara hakikat, segala sesuatu di dalam kehidupan kita, Ka'bah akan muncul di saat semuanya bertawaf di Ka'bah sirri. Nah, gimana cara bertawaf di Ka'bah sirri? Maka zikir lisannya hantamkan ke dalam kolbu ketika illallah. Nah, gitu ya. La ilaha illallah. Kadang kita nafinya aja, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kadang kan gitu ya. Nah, padahal yang harus ditanamkan lagi adalah Allahnya. La ilaha illallah. Nah, jadi Allahnya masuk gitu. Jadi bukan hanya sekedar ilnya, kan illallah. Nah, Allahnya masukkan ke dalam kolbu.
Sehingga segala sesuatu kita akan menjadi pusatnya segala jenis keputusan di siapa? Di dalam kolbu. Ada siapa dalam kolbu? Allah yang akan memberikan bimbingan. Nah gitu ya, itulah Ka'bah sirri. Maka penyucian Ka'bah lahir dilakukan demi kepentingan makhluk yang bertawaf mengelilinginya. Sedangkan penyucian Ka'bah batin dilakukan demi melihat Sang Pencipta. Sebagaimana penyucian yang dilakukan orang-orang zuhud terhadap Ka'bah batin dari semua yang selain Allah. Nah, akan muncul tuh Ka'bah batin di saat kita sudah meniadakan semua kecuali Allah. Maka setelah itu ia melakukan ihram. Kalau tadi miqatnya itu adalah di Dzulhulaifah. Tapi kalau Ka'bah sirri, kalau haji tarekat, maka miqatnya dari mana? Mulainya dari cahaya Ruh Qudsi. Jadi kalau Bapak Ibu baca kitab Sirrul Asror, itu kita itu ada ruh, itu ada Ruh Qudsi. Nah ya, setelah Ruh Qudsi ada Ruh Sultani, Ruh Ruhani, lalu Ruh Jismani. Nah, dari awalnya Ruh Qudsi dilapis lagi dengan Ruh Sultani, dilapis lagi dengan Ruh Ruhani, dilapis lagi dengan Ruh Jismani. Nah, gitu ya. Maka memasuki Ka'bah hati kemudian melakukan tawaf kedatangan dengan melanggengkan nama Allah yang kedua. Dalam Sirrul Asror nama Allah yang kedua adalah lafaz zatnya Allah. Allah. Nah, kalau dalam thariqah yaitu adalah zikir khafi. Nah, tapi ada dua huruf. Nah, begitu ya. Ada dua kata. Maka Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ibadah kita bukan hanya sekedar lahir, tapi juga masukkan ke dalam batin. Ibadah itu harus lahir batin. Sebagaimana perkataan Imam Maliki, qaulnya Imam Maliki, ma tasawwafa walam yatafaqqaha faqad tazandaqa. Barang siapa yang bertasawuf tanpa fikih, maka dia telah zindik. Saya udah sholat belum? Udah dalam kolbu. Yang penting eling. Nah, itu adalah zindik. Maka ketika yang penting eling, kolbunya doang yang ibadah, tapi syariatnya tidak dilakukan, Bapak Ibu, maka suatu saat ketika di Yaumiddin, di hari pembalasan, hari akhir, maka ketika tangan dan kaki berkata, ya Allah, yang dipakai ibadah cuman kolbu doang, kami tangan dan kaki gak pernah dipakai ibadah. Tuh, itulah hanya tasawuf. Wa may yatafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassaqa. Barang siapa yang berfikih saja tanpa tasawuf, maka dia fasik. Fasik itu tersesat. Kalau dalam bahasa Jermannya itu pasekon. Bahasa apa tuh? Saya cilengsi ya. Pasekon gitu ya. Pasekon itu adalah 90 derajat. Jadi untuk siku-siku. Jadi kayaknya sholat secara lisan menghadap ke Allah, tapi kolbu menghadap ke selain daripada Allah. Lagi sholat baru beli sepatu, sepatunya mahal, di pinggir, sholat di pinggir jalan, masjid pinggir jalan, kan gak mungkin masjid tengah jalan. Ada yang masjid pinggir jalan. Lalu sepatu lupa gak ditaruh di box belakang tuh, yang locker tuh, ya kan, lupa. Ya Allah, tapi adanya kelihatan nih kalau dari sini, di sana. Maka ketika Allahu Akbar di dalam kolbu, dalam lisan Allahu Akbar kabiro, di dalam kolbu Allahu Akbar, semuanya ada, semuanya kelihatan. Apa yang ketinggalan, ya udah nanti saya cek pas ruku. Pas ruku ngelihat di dalam lisan Subhana Rabbiyal Azimi, dalam kolbu Alhamdulillah masih ada. Nah, gitu ya. Nah, itu adalah fasik. Nah, kenapa? Karena ibadahnya hanya fisiknya saja, kolbunya enggak ibadah. Di dalam lisan, maka ada timbullah sifat munafik. Karena kalau di dalam lisan usolli sunnat tahajudi, usolli sunnat duhai, rakaataini lillahi ta'ala di dalam lisan, tapi dalam kolbu lidunyahi ta'ala. Kenapa? Saya sholat duha biar rizki banyak. Nah gitu ya. Biar apa? Biar diterima di perusahaan, enteng jodoh segala macam. Berarti kira-kira lillahi ta'ala atau lidunyahi ta'ala? Lidunya.
Nah, jadi di saat tanpa bertasawuf, maka kolbu itu susah lurusnya, tersesat. Wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Barang siapa yang bertasawuf dan fikih, dia akan meraih kebenaran. Maka ibadah itu lahir dan batin. Mari kita lihat saat ini adalah Idul Kurban. Betul ya, Bapak Ibu ya? Jadi kalau di dalam Al-Kautsar itu kan gimana bunyinya? Inna a'toina kal kautsar. Lanjut, fasolli li rabbika wanhar, inna syani aka huwal abtar. Inna, sesungguhnya kami, a'toinaka, memberikan kepada kamu al-kautsar. Al-Kautsar ini ada dua makna para ulama. Yang pertama adalah telaga Kautsar yang disiapkan untuk kita nanti. Yang kedua, Al-Kautsar adalah nikmat yang banyak. Gimana cara bersyukur? Fasolli, salatlah, li rabbika, karena Tuhanmu, wanhar, dan sembelihlah hewan kurban. Maka satu-satunya Bapak Ibu ibadah di alam dunia, satu-satunya ibadah yang setelah sholat nyembelih hewan, yaitu Idul Adha doang. Ada nggak Idul Fitri kayak gitu? Nggak ada, ya. Ada nggak sholat tahajud habis sholat nyembelih hewan? Nggak ada. Syariatnya adalah satu-satunya ibadah yang setelah kita sholat, yaitu nyembelih hewan, adalah Idul Adha. Maka Idul Adha bermakna Idul Kurban atau Id an-Nahr. Nah gitu ya. Idul Kurban, hari raya, berkurban, hari raya menyembelih hewan. Maka kurban ada syariat, ada hakikat. Kurban syariat kita tahu nih, yaitu kurbannya pakai apa Bapak Ibu kalau di Rawamangun nih? Pakai kambing. Ada nggak yang pakai ayam? Kurban pakai ayam? Nggak ada. Secara fikihnya syariatnya hanya 3, kambing, sapi. Sapi ini bisa patungan nggak nih? Sampai berapa orang nih? 7. Terus apa lagi? Unta. Nah, cuman di sini ada nggak yang kurban unta? Nggak ada ya. Cuman adanya kambing, dan kalau ada saya pengen nyobain masalahnya gitu. Kebo ya. Nah, gitu ya. Ada kebo ya. Nah, nggak boleh yang lain. Nah, jadi syariat seperti itu. Lalu dilaksanakannya di tanggal 10 atau hari tasyrik 3 hari kemudian. Sekarang sudah masuk ke tanggal berapa nih? 14, karena asar tadi ya, udah masuk 14. Oke. Maka kurban yang hakikat juga ada 2 makna. Yang pertama menyembelih kejelekan di dalam diri. Yang kedua adalah qoroba, bermakna mendekatkan diri kepada Allah. Nah, kita udah dengar lah ya dari Pak Kiai Wafi tentang qoroba. Ada 3 level. Masih ingat Bapak Ibu? Level yang pertama adalah apa tuh? Mendekatkan diri kepada Allah. Lupa ya, saya juga nggak ingat gitu ya. Jadi level yang pertama adalah mubtadi, ibadah transaksional kepada Allah. Ya Allah, saya sholat demi mendapatkan dunia. Itu bagus untuk level pertama daripada nggak sholat gitu, ya kan? Nah, sholat subuh anak biar apa? Nanti dikasih hadiah sama emaknya, nggak apa-apa di awal. Tapi kita lihat usia kita udah sampai berapa nih? Masa mau di awal terus? Maka naiklah ke mutawasid. Mutawasid itu adalah ibadah karena Allah. Tapi masih ilahi anta maksudi, tapi masih ada aku dan engkau. Yang terakhir adalah ibadah muntahi, yaitu yang ada hanyalah engkau. Aku ibadah karena engkau gerakan. Nah gitu ya Bapak Ibu. Nah itu adalah qoroba. Maka di Idul Adha ini ada yang namanya percaya diri, ada yang namanya percaya Allah. Gitu ya. Maka Bapak Ibu, ternyata percaya diri itu dilarang di dalam Islam. Dilarang tuh ternyata. Aneh ya, ngeri juga ya. Terutama bagi saya nih, hipnoterapi. Aku bisa, nah kan motivator kan gitu ya. Saya bisa, saya pasti bisa gitu kan. Nah, ayo gitu kita semua. Nah, itu adalah percaya diri. Ternyata justru percaya diri itu dilarang. Dilarang percaya diri nih. Saya juga baru tahu nih ya. Jadi jangan percaya diri malah gitu. Jangan percaya diri. Bener. Apa dampak percaya diri negatifnya? Dampak negatif ini menurut psikolog nih, McLary, beliau riset. Apa dampak percaya diri? Yang pertama adalah kalau percaya diri itu dampak negatifnya adalah seringkali tidak realistis.
belum jadi ketua RT, belum jadi ketua RW, belum jadi wali kota, langsung jadi wakil presiden. Nah itu tuh percaya diri, gitu. Percaya diri, tapi kurang realistis. Maka gimana caranya? Segala halal dicarakan. Kebalik ya. Nah gitu ya. Jadi kadang nggak realistis. Ini saya nggak menyinggung siapa-siapa kan, nggak nyebut nama kan. Nah, ini di sebelah Konoha sana gitu. Konoha ya, ini negeri Konoha nih. Saya nggak bicara di Indonesia, enggak. Indonesia mah memang berkualitas semua. Udah tahu ya, udah tahu. Nah, jadi nggak realistis. Jadi belum punya pengalaman, tiba-tiba langsung menempati nomor kedua, nomor pertama gitu ya. Gitu. Itu kira-kira percaya diri nggak tuh? Percaya diri, tapi realistis nggak kira-kira? Nggak realistis. Yang kedua, nggak mengukur keterbatasan diri. Ini kalau percaya diri itu, saya tahun depan jadi triliuner, padahal sekarang masih ngontrak gitu ya, bulanan ya. Nah itu berarti nggak memperhitungkan keterbatasan individu. Lalu yang ketiga, kalau berhasil sombong, tapi kalau gagal stres. Kalau berhasil tuh lihat, aku, maka yang muncul siapa? Aku kan percaya diri, maka yang muncul diri. Benar nggak Bapak Ibu? Benar ya. Nah, kenapa nggak boleh percaya diri? Karena percaya diri itu berarti bersandar pada diri yang terbatas. Kalau percaya Allah, kita geser, bersandar pada zat yang maha tidak terbatas. Nah, jadi geser dari percaya diri menuju percaya Allah. Kalau percaya diri itu siapa? Contohnya Korun. Korun sukses nggak Korun? Sukses. Korun berhasil. Korun itu Bapak Ibu bahkan punya gudang. Gudang itu isinya emas, intan, berlian, berbagai jenis harta. Dan itu ditutup oleh pintu yang sangat besar, yang kuncinya saja tidak bisa diangkat oleh 5 orang, bisa ngangkat oleh 20 orang baru keangkat, kuncinya doang. Jadi Korun itu sukses nggak kira-kira Bapak Ibu? Sukses. Tapi di saat ditanya Korun, dari mana engkau bisa sukses? Korun percaya diri nih. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya aku diberi harta itu adalah karena ilmu yang ada padaku. Maka akunya muncul. Maka ditenggelamkan oleh Allah, maka jadilah yang namanya harta Korun. Nah gitu ya, harta karun tuh dari nama Korun. Gitu ya. Ini bahasa Indonesia karun. Nabi Muhammad aja bahasa Indonesia jadi Mamat kan. Nah gitu, bahasa Turki jadi Mehmet gitu kan. Nah gitu ya, Mamat. Nah jadi kalau korun jadi karun. Nah harta karun. Gimana percaya Allah? Nah percaya Allah itu madhabnya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kira-kira kaya nggak nih? Lebih kaya nggak dari Korun? 3/4 dunia dikuasai oleh Nabi Sulaiman. Bahkan kerajaannya tidak ada tandingannya setelahnya. Mulkal la yambaghi li ahadim min ba'dihi. Kerajaan yang tidak ada tandingannya setelahnya, Nabi Sulaiman. Yang sekarang terkaya siapa? Elon Musk. Elon Musk itu terkaya, punya SpaceX ya. Yang sekarang ada di Indonesia apa? Starlink. Yang berebut sama Telkom. Telkom tuh udah uring-uringan tuh Telkom tuh. Ya kan? Nah, harus ada inovasi. Kenapa? Kalah sama satelit. Ya kan? Masih pakai fiber optik kita. Nah, Elon Musk sudah mulai kalah nih, tergeser Starlink. Pakai Starlink Bapak Ibu itu 250 Mbps Bapak Ibu. Nah, gitu luar biasa, bisa mobile. Selama apa? Ada langit. Gitu ya. Kalau nggak ada langit, jadi dia tuh mengetuk pintu langit nih Elon Musk nih. Tapi kalau dibandingkan dengan Nabi Sulaiman tidak sampai 1%-nya kekayaannya. Jadi Elon Musk orang terkaya di dunia. 1 detiknya dia penghasilannya 5 juta, sekitar 5 juta rupiah per detik. Jadi kalau Ronaldo pengen menyaingi Elon Musk, Ronaldo harus puasa 277 tahun baru bisa sekaya Elon Musk. Nah tapi Elon Musk cuman 1%-nya dari Nabi Sulaiman. Berarti Nabi Sulaiman kaya nggak? Kaya Pak? Buaya. Buaya. Kalau saya ke Bojonegoro, rumahnya di mana? Jauh itu belum jauh. Tapi kalau wow, udah jauh banget tuh. Ya kan? Wow. Jadi ini buaya. Di saat ditanya dari mana engkau mendapatkan ini semua?
Qala rabbighfirli wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Nah, ketika ditanya dari mana? Hadza min fadli rabbi. Ini adalah anugerah dari Tuhanku. Tidak mengakui sebagai prestasinya, gitu. Ini adalah Nabi Sulaiman. Bagaimana dengan Nabiullah Ibrahim? Nabiullah Ibrahim pernah percaya diri. Pernah ya? Pernah percaya diri. Gimana contoh percaya diri? Nabi Ibrahim itu melihat ayahnya. Siapa nama ayahnya? Azar. Ayahnya Azar itu bikin patung tapi disembah. Jadi menyembah harusnya menyembah pencipta, ini menyembah ciptaan. Bayangin Bapak Ibu bikin karpetnya disembah-sembah gitu. Nah, itu aneh nggak tuh? Logikanya masuk nggak tuh? Nggak masuk kan? Bapak Ibu bikin rotinya dibentuk jadi manusia terus disembah. Itu kira-kira masuk akal nggak tuh? Nah, nggak masuk akal. Nabi Ibrahim kan cerdas. Nggak masuk akal ini. Maka didakwahi ayahnya nggak mau. Akhirnya apa? Karena kepercayaan dirinya ia mencari Tuhan. Maka salah satu para pencari Tuhan, PPT ya. Nah, ini Nabiullah Ibrahim nih, awal PPT ini Nabi Ibrahim nih. Gitu ya, para pencari Tuhan. Jadi Nabi Ibrahim itu mencari Tuhan gimana? Awalnya melihat apa Bapak Ibu? Ini timeline-nya nih, timeline pencarian Tuhan. Ada kronologisnya ya. Yang pertama melihat bintang. Karena di langit itu pasti Tuhan tuh. Tapi bintang itu akhirnya menghilang dari langit, dari pandangan mata, akhirnya gagal. Nah ya, lanjut mencari entitas yang lebih besar. Apa yang lebih besar dari bintang secara pandangan? Yaitu bulan. Nah ya, pas ngelihat bulan, wah lebih gede, lebih bersinar, lebih terang, ya kan? Akan tetapi keesokan harinya bulan itu menghilang. Gagal maning beriben keson. Ya, gagal nih, percaya diri nih ya, percaya diri, nyari Tuhan, ngelihat benda yang lebih besar, bulan dianggap Tuhan. Tapi akhirnya apa? Oh, Tuhan menghilang. Gak mungkin Tuhan menghilang. Maka bulan, kesimpulannya, hipotesisnya adalah bulan bukan Tuhan. Cari lagi, ada yang lebih besar lagi nih, lebih bercahaya, lebih menyilaukan, lebih terang, lebih gagah, lebih besar. Wah, ini pasti Tuhan nih. Nah ya, pas maghrib Tuhannya menghilang, tenggelam, gagal maning. Di saat mengandalkan logika kepercayaan diri, maka pencarian Tuhan itu berujung gagal maning. Apa yang dilakukan setelah gagal? Maka Nabiullah Ibrahim langsung menggeser dari percaya diri, meniadakan keakuannya. Jadi kalau keakuan itu adanya di kepala. Keakuan adanya di mana? Di kepala. Coba Bapak Ibu nih kepala ya, kalau misalkan ini dipegang sama temennya, gimana apa kabarnya? Dipegang ini nih, biasa aja kan? Coba kepala, gimana kabarnya gitu. Aduh, itu Bapak Ibu hancur ya kan? Nah, harga diri ya. Nah, maka letaknya harga diri itu di kepala. Peci semurah apapun itu pasti ditaruhnya di kepala. Tapi sepatu semahal apapun ditaruhnya di kaki. Itulah mahalnya kepala. Di saat direndahkan dengan cara apa? Menggeser dari percaya diri menuju percaya Allah dengan bersujud, meniadakan keakuan. Sujud. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Aku bukan orang yang musyrik. Maka dari situlah muncullah. Nah, dari sini langsung menemukan Allah. Maka Bapak Ibu, di saat percaya Allah, Bapak Ibu, orang di dunia ini dari awal sampai sekarang jumlahnya kira-kira berapa tuh? Ada yang pernah ngitung nggak sensus? Banyak ya, dari Nabi Adam sampai sekarang nih. Bukan sekarang 7 miliar nih. Dari Nabi Adam sampai sekarang, dari udah mati sampai sekarang Bapak Ibu, itu triliunan orang. Dari triliunan orang ada orang-orang pilihan yang ditunjuk oleh Allah, yaitu 124.000 nabi dan 313 rasul. Itu orang pilihan tuh. Dari 124.000 ditambah 313 rasul, maka ada orang pilihan lagi yang wajib diketahui. Ada berapa? 25. Jadi dari triliunan manusia diserap, disaring 124.000, disaring lagi jadi 25. Disaring lagi menjadi berapa? 5.
Itulah yang disebut dengan ulul azmi. Ulul azmi itu adalah yang memiliki keteguhan kolbu. Jadi mau ditawari oleh dunia dan seisinya nggak akan tergoyahkan. Itulah ulul azmi. Siapa ulul azmi? Ciri-ciri ulul azmi adalah dia yang percaya Allah. Yang pertama Nabi Nuh. Nabi Nuh di saat lagi kayak gini anteng-anteng jauh dari lautan, jauh bikin perahu kata Allah. Kira-kira nurut gitu. Buat apaan gitu kan? Bikin perahu. Tapi karena percaya Allah, jadilah itu perahu, ternyata menyelamatkan umat Nabi Nuh. Maka menjadi Abul Bashar. Yang kedua, siapa ulul azmi Bapak Ibu? Nabi Ibrahim dulu. Setelah Nabi Ibrahim, kronologis dulu ya. Baru Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Jadi di antara banyak itu ya serap jadi 5 ulul azmi. Dari 5 diserap lagi menjadi berapa? Menjadi 2 manusia terbaik. Urutan pertama siapa? Rasulullah dulu dong yang pertama. Yang pertama, urutan pertama yang paling terbaik yaitu Rasulullah. Yang kedua Nabi Ibrahim. Nah gitu ya. Jadi Bapak Ibu, maka sholawat Ibrahimiyah itu menunjukkan bahwa ini peringkat di sisi Allah. Orang yang terbaik adalah Rasulullah, yang kedua Nabi Ibrahim. Nah gitu ya. Jadi kita sudah tahu. Maka Nabi Ibrahim itu di saat percaya Allah, maka Nabiullah Ibrahim melakukan segala sesuatunya dibimbing oleh Allah, dibantu oleh Allah. Dan ketika dibimbing dan dibantu oleh Allah, Bapak Ibu siap-siap menghadapi mukjizat, menghadapi sebuah kemustahilan. Contohnya apa? Maka ketika dibakar Nabiullah Ibrahim, waktu itu Allah memerintahkan kepada api, ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Jadi ketika ditawari oleh malak Jibril, wahai Ibrahim, maukah engkau aku kabulkan apa permintaanmu? Maka jawab Nabiullah Ibrahim, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah sebagai pelindungku, Allah sebaik-baik penolong. Itu ya. Jadi percaya Allah. Bahkan ke malak Jibril pun itu ya kurang percaya tuh. Nah maka waktu itu Allah memerintahkan api. Kenapa api bisa panas? Karena atas perintah Allah. Maka waktu itu api dingin. Maka nenek-nenek zaman itu ada waktu berbarengan kok masak tempe enggak matang-matang. Kenapa? Apinya lagi dingin. Gitu. Lagi dipakai untuk nyelamatin Nabiullah Ibrahim. Nah, ini ya. Maka kesimpulannya Bapak Ibu semua, setelahnya di saat percaya kepada Allah, maka siap-siap Allah bantu meskipun itu mustahil. Maka turun kepada anaknya. Bapak Ibu, Nabiullah Ibrahim itu manusia yang terbaik, manusia yang soleh. Kira-kira pengen gak punya keturunan? Bapak Ibu misalkan dipilih menjadi manusia terbaik, kira-kira pengen gak punya keturunan? Pengen ya. Nah karena setelahnya Nabiullah Ibrahim, Bapak Ibu, turunlah para nabi selanjutnya. Jadi para nabi itu adalah nenek moyangnya itu Nabiullah Ibrahim. Bahkan Rasulullah pun dari Nabi Ibrahim. Bayangin Bapak Ibu perjuangannya. Bayangin Bapak Ibu, di sini ada nggak yang usia sampai 80 tahun hadir dalam majelis ini? Nggak ada? Ada yang 80 tahun ada? Nggak ada ya. Saya pikir ada di depannya. Nggak ada. Nabiullah Ibrahim itu berdoa sampai 86 tahun usianya. Doanya Robbi habli minas solihin, Robbi habli minas solihin. Itu ada dalam Quran surah As-Saffat. Nah silahkan buka ya, ayat 100. Robbi habli minas solihin. Jadi kalau pengen punya anak yang belum, yaitu doanya Nabiullah Ibrahim, Robbi habli minas solihin. Dikabulkan di usia berapa? 86 tahun. Nah, fabasyirnahu bigulamin halim, gitu ya, lanjutan ayatnya. Maka lahirlah itu seorang anak laki-laki bigulam. Nah, ya, halim yang sangat santun. Bapak Ibu ada anak laki-laki sangat santun, perangainya baik, sayang enggak kita? Sayang ya. Kalau ke anak-anak jangankan baik, ya, dia nakal aja kita sayang. Kalau ke aki-aki jangankan nakal. Baik aja kita pengen ini gitu. Enggak, itu bercanda ya Bapak Ibu ya. Enggak kayak gitu enggak. Ini analogi terbalik ya. Maaf Bapak Ibu, astagfirullahaladzim. Oke, jadi itu ke anak-anak ya, anak laki-laki. Tapi nah ini dia ada ujian. Jadi kalau mau jadi manusia terbaik maka siap-siap diuji.
Nah, falamma balagu ma'hu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fangdur madza tara. Wahai anakku, tadi malam aku mimpi. Ayah mimpi. Ayah itu tadi malam mimpinya nyembelih kamu. Gimana menurut kamu? Bapak Ibu udah pernah nyobain ke anak-anaknya kayak gitu? Nah, bapak tuh tadi anak saya bawa di sini. Ayah tadi malam mimpi nyembelih kamu. Kira-kira gimana menurut kamu? Kira-kira gimana? Ayah aja ya. Ayah kayaknya udah mulai miring, bocor halus kayaknya gitu ya. Ayah aja sehat ya, kayaknya jarang minum susu nih ayah gitu ya. Wah, segala macam lah ya. Tapi apa jawab Ismail kecil? Maka jawabnya qala ya abatif'al ma tu'mar satajuduni insyaallah minas sabirin. Tuh. Wahai ayahku, ya abati if'al, lakukanlah ma tu'mar, apa yang diperintahkan oleh Allah. Satajuduni, sungguh pasti engkau akan mendapatiku menjadi orang-orang yang sabar. Ya, jadi ayahnya sabar, anaknya juga sabar. Nular. Jadi ketika percaya Allah itu akan menular. Nah, nanti gimana caranya percaya ke Allah gitu ya. Nularnya gimana? Maka nularnya adalah Bapak Ibu, kita belajar dari Siti Hajar. Nular juga ke istri. Jadi kalau kita benar-benar percaya kepada Allah, maka keluarga kita menjadi keluarga yang percaya Allah. Keluarga percaya Allah, maka keluarga ini akan mengalami berbagai keajaiban. Siti Hajar itu bagaimana? Siti Hajar itu mengalami ibadah lahir, ibadah batin. Apa ibadah lahiriahnya? Ikhtiar. Apa ibadah batinnya? Tawakal. Nah, gimana ikhtiarnya? Total. Nah ya, maka Siti Hajar itu adalah ada rukun. Kalau umroh itu setelah tawaf apa? Atau haji? Setelah tawaf apa Bapak Ibu? Sa'i. Kira-kira sa'i ini disunahkannya gimana? Jalan, sprint atau lari kecil? Lari kecil. Lari kecil tuh ramal. Nah gitu ya. Maka kenapa kok lari-lari kecil? Karena dicontohkan seperti itu oleh Siti Hajar. Pertanyaannya, kenapa harus lari kecil? Kenapa nggak sprint? Lari, ya kan? Karena kalau sprint cepet capek, ya kan? Bener nggak? Cepet capek, apalagi ini 300 meter sampai 350 meter dikali 7. Itu berapa tuh? Sekitar 2,1 kilo sampai 2,5 kilo ya, tergantung treknya gitu. Kalau Bapak Ibu di atas, itu treknya lebih pendek. Ya, jadi kalau nanti umroh cari lantai 2 gitu ya saya. Ini trik dari saya nih. Kenapa? Kalau di bawah Bapak Ibu nanjak gitu ya. Nanjak dan treknya lebih jauh gitu ya. Tapi cobain dua-duanya. Ya, jadi kalau umroh tuh minimal 2 kali Bapak Ibu ya. Nah, jangan lupa umrohnya bareng pakai wafi nanti Agustus. Dapat masuk nggak? Masuk ya. Masuk, harganya murah Bapak Ibu ya. Klik di bawah ini ya, atau komentar di bawah ya, share ya Bapak Ibu. Dengan pakai Wafiudin Bapak Ibu nanti Agustus. Nah ya, jadi nggak sprint. Itu berarti cepat capek, dan nggak jalan tidak menunjukkan kesungguhan. Maka yang dilakukan, apalagi rebahan, enggak ya. Nah, yang dilakukan berlari-lari kecil. Kenapa? Karena durable. Jadi Bapak Ibu kalau larinya maraton dengan lari sprint, itu lebih cepat capeknya mana? Sprint. Maka maraton itu kan larinya benar-benar diatur langkahnya. Nah, maka yang dilakukan oleh Siti Hajar, kenapa lari kecil? Durable, tahan lama. Dan menunjukkan kerajinan. Dan menunjukkan adversity, kecerdasan menghadapi rintangan. Menunjukkan perjuangan memantaskan diri. Jadi syariat itu bukan untuk ditinggalkan gitu. Udah saya mah tarekat aja deh. Udah saya mah udah hakikat aja deh. Nah, ini bahaya. Hakikat saja, maka ini makomnya makom Jabbariyah. Kan makom itu firqoh ya. Firqoh itu ada Qadariyah, ada Jabbariyah, bukan Qadiriyah. Qadariyah percaya Allah tidak mengintervensi kita. Itu Qadariyah. Berarti segala sesuatu, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu mengubah diri sendiri. Berarti Allah enggak ikut campur. Nah, itulah salah kaprah. Nah, itu bukan tafsir jalan lain, tapi tafsir jalan lain. Nah, gitu ya. Nah, itu tafsirnya kayak gitu. Yang kedua, Jabariyah, segala sesuatu Allah yang kehendakan, punya Allah. Nah, gitu ya. Segala sesuatu milik
milik Allah, dan segala sesuatu atas izin Allah, segala sesuatu atas kehendak Allah. Sampai di sini betul nggak, Bu? Pak? Betul. Secara hakikat. Tapi jangan diambil hakikat kerana syariat. Bahaya. Nanti pas lagi ngelihat, lagi nongkrong nih di masjid, ada ngelihat ayam punya tetangga lewat. Maka ayam hakikatnya milik siapa, Bapak Ibu? Milik Allah. Bener gak? Segala apa yang di dunia milik Allah. Ayam milik Allah. Kira-kira kalau saya nangkep, Allah ngizinin gak? Coba aja. Kalau ketangkap berarti atas izin Allah. Lalu kita sembelih. Ketika disembelih, ini dikehendakkan gak sama Allah? Dikehendakkan. Maka saya pun menyembelih ayam karena dikehendaki oleh Allah. Jadi boleh gak nyembelih ayam? Paham Jabariyah boleh. Kalau ayam masih mending, yang ngerinya adalah istri orang lewat, si tetangga lewat, milik Allah nih. Ini propertinya Allah, ya kan? Saya pun dikehendaki oleh Allah, ini bahaya. Nah, itu paham Jabariyah itu sesat, firqah sesat. Nah, maka gimana cara menghadapi Jabariyah yang hanya hakikat? Caranya adalah Bapak Ibu datengin dan tampar mukanya. Kenapa nampar saya? Ini kan tangan milik Allah nih. Ini Allah kehendakkan buat mukul kamu gitu. Kira-kira marah gitu ya. Saya belum nyoba sih. Silakan dicoba. Nah, jadi Bapak Ibu totalitas ikhtiar. Jadi ikhtiar juga harus dilakukan. Dan yang kedua adalah totalitas tawakal. Jadi ikhtiar dan tawakal. Tawakal kan pasrah. Tawakal itu maksudnya apa? Memasrahkan semuanya kepada Allah. Itu tawakal. Kadang orang itu diversuskan. Nah ya, ini orang itu kadang diversuskan. Ikhtiar versus tawakal. Kalau tawakal berarti pasrah dong. Kalau pasrah berarti nggak usah ikhtiar. Kan udah Allah tentukan. Pernah kayak gitu ya denger ya? Kalau ikhtiar berarti nggak perlu tawakal. Kan kita yang berikhtiar. Kalau tawakal kan pasrah. Nah kalau ternyata di dalam Islam itu tidak menjadi versus. Kalau versus itu saling melawan, tapi menjadi dan, menjadi tambah. Gimana tambah? Ikhtiar dalam rangka ibadah kepada Allah. Contoh, kita nyari nafkah bukan buat dapetin duit. Duit kan hasil nih, uang. Cari nafkah dapetin apa? Ridhonya Allah. Hasilnya uang itu serahkan sama Allah. Siti Hajar, Bapak Ibu, ketika ikhtiar, kan anaknya sakit, anaknya Ismail itu kehausan, ya, ditinggalkan oleh ayahnya, ya, jadi nggak ada nafkah di situ dari ayahnya. Tapi yang dilakukan apa? Ikhtiar adalah dengan cara totalitas benar-benar ikhtiar untuk meraih ridhonya Allah. Ya Allah, saya berikhtiar mendapatkan ridhomu, bukan untuk dapat air. Jadi ikhtiar itu bukan dapat air, tapi dapat ridhonya Allah. Tawakal, ya Allah aku pasrahkan semuanya pada Allah. Maka kolbu itu hanya fokus kepada Allah, bukan pada hasil dari ikhtiar tersebut. Dan di saat totalitas tawakal itu, maka Allah akan berikan solusinya jauh di luar harapan. Nah ya, jadi kalau kita ikhtiar untuk mencari hasil, yang didapat hanya hasil. Tapi kalau ikhtiar mencari ridho Allah, yang didapat ridho Allah dan hasil yang lebih dari yang diharapkan. Coba Bapak Ibu, kalau ikhtiarnya mencari air, berarti untuk siapa kira-kira? Untuk diri sendiri kan? Kan ikhtiar mencari air. Berarti tujuannya apa? Air kan? Ketika tujuannya air, maka yang didapat apa? Air. Airnya untuk siapa? Diri sendiri. Kenapa? Karena butuh air. Maka tujuan, kenapa? Dapatlah tujuan itu. Nah itulah ikhtiar untuk mencari solusi. Tapi kalau ikhtiar untuk mencari ridho Allah, yang memberikan solusinya langsung Allah, maka bukan hanya untuk dinikmati sendiri, tapi dirasakan oleh triliunan umat setelahnya. Maka kalau Bapak Ibu ke Zam-Zam, ya kan, pas keluar air dari kakinya Nabi Ismail, ya kan, jadi ikhtiarnya dari Sofa ke Marwah, tapi rizki bin haitsu la yahtasib. Jadi gitu, kalau maksimal ikhtiar, rizki itu nggak tahu dari mana arahnya. Kita sekarang maksimal ikhtiar di perusahaan A, tapi rizkinya di lain, tempat lain, kadang kayak gitu tuh.
Saya juga sama, di perusahaan A saya kerja tapi dapat hasil kok dari tempat yang lain gitu. Tapi bukan karena saya menerapkan karena sudah maksimal di sini gitu. Tapi nyoba aja gitu ya, karena kata guru gitu ya. Nah, coba ternyata benar dapat gitu. Nah, maka dapatlah zam berkumpul, zam, air yang berkumpul. Maka zam-zam itu di saat semakin dikeduk, semakin diambil, semakin banyak. Bayangin Bapak Ibu, logikanya di gurun pasir ada air yang kejernihannya melebihi air alkali manapun, mikroklusternya luar biasa ya. Jadi kan ada antioksidan, mikrokluster sama alkali itu dalam air zam-zam. Dan bukan hanya heksagonal tapi ada mekarnya. Jadi kalau dilihat oleh para ilmuwan, air zam-zam itu melebihi air manapun di dunia ini. Itu solusinya kira-kira di luar harapan nggak Bapak Ibu? Di luar harapan. Masuk logika nggak kira-kira nih? Nggak masuk logika ya? Di gurun. Ya, kalau di gunung masih wajar keluar mata air. Ini di gurun. Bahkan mata air di gunung pun tidak bisa menyamai mata air di gurun ini. Nah, jadi itulah percaya Allah. Maka percaya diri itu Bapak Ibu ada peluang dan ancaman. Di saat mencari air dapatnya untuk diri sendiri, tapi percaya Allah mencari air bukan untuk sendiri tapi untuk miliaran umat setelahnya. Tongkat kayu di tangan orang yang percaya diri, ia mampu mengalahkan 1-2 orang musuh. Tapi tongkat kayu di tangan yang percaya Allah, Nabi Musa, tongkat itu bisa menenggelamkan kerajaan. Dibakar api yang percaya diri, Bapak Ibu, ayo saya bisa. Api, korek api, melepuh nggak tuh? Melepuh, sakit, kebakar. Sok coba Pak, percaya diri gitu. Saya ambil gitu korek api, insya Allah kebakar. Tapi kalau percaya Allah bukan hanya korek api tapi lautan api, maka malah apinya dingin. Nah ya, jadi itulah percaya Allah. Dimakan ikan nun, nah orang yang percaya diri ya mati gitu. Tapi percaya Allah malah keluar selamat, Nabi Yunus. Nah ya, maka izinkan Bapak Ibu saya mengakhiri dengan sebuah cerita kisah nyata. Ini adalah kalau tadi ini adalah dari awal, dari Silur Asror, kita lihat dulu ya, dari wrap up dulu. Haji syariat dan haji tarekat. Ya, kita udah tahu itu. Lalu caranya gimana haji tarekat? Zikir jahri dan zikir qalbu. Ibadah lahiriah batiniyah. Percaya diri, percaya Allah. Nah, saya akan sampaikan. Tapi luar biasanya yang saya sampaikan adalah ini orang kafir Bapak Ibu. Maksudnya adalah non muslim ya. Nah gitu. Ya kafir ya. Lebih halusnya kan kafir ya. Kafir kan tertutup, non muslim tidak selamat. Mana yang lebih halus? Kafir ya. Kafir kan menutup ya. Jadi ini orang bukan Islam lah gitu ya. Tapi mengalami keajaiban. Dan ini Bapak Ibu dibukukan oleh Roald Dahl dan difilmkan. Bapak Ibu bisa nontonnya di Netflix. Salah satu yang saya rekomendasikan Bapak Ibu ini film ini, silahkan tonton ya. Setelah yang satu ini ya, nanti di rumah masing-masing. Tapi jangan beli di Shopee ya Netflixnya ya. Berlangganannya resmi ya. Nanti ilegal itu. Oke, Bapak Ibu, ini adalah kisah tentang seseorang namanya Henry Sugar. Henry Sugar ini punya karakter 3. Henry Sugar ini dia baru saja kedua orang tuanya meninggal. Dia kaya raya, dia punya harta yang sangat banyak, tapi dia punya 3 karakter. Yang pertama dia sombong, egois, maaf. Yang pertama dia egois, yang kedua dia boros, yang ketiga dia pelit. Aneh nggak Bapak Ibu? Boros tapi pelit, aneh nggak? Aneh kan? Tapi itulah dia. Kenapa dia egois? Karena yang difikirkan adalah untuk aku gitu. Nah ini adalah seorang pribadi yang untuk aku. Aku nih. Boros gimana? Kalau untuk aku akan habiskan uang untuk foya-foya. Maka dia belikan penthouse, dia belikan Gria Tawang. Jadi apartemen yang paling atas, yang sangat mahal. Dia belikan mobil Ferrari, jadi dia udah kaya raya lah. Dan dia boros buat judi. Tapi waktu itu belum ada judi online Bapak Ibu. Nah sekarang kan judi online ditutup 5.000 ya. Nah nggak tahu deh sisanya masih ada banyak sebenarnya. Nah boros tapi pelit, saking pelitnya dia nggak mau nikah. Kenapa nggak mau nikah? Nggak mau berbagi gitu. Jadi pengennya buat diri sendiri gitu. Oke.
Karena dia sering judi dan sering kalah, maka dia stres dan depresi karena sesaat lagi bangkrut, uangnya bakal habis nih, ya kan? Lalu dia masuk ke perpustakaan, dia melihat ada buku yang tipis di antara kitab-kitab yang tebal. Nah ya, ini buku tipis ini menjadi panduan. Maka jangan sepelekan buku yang tipis, gitu ya. Jangan sepelekan kitab yang tipis. Nah, ini kitab ini menjadi panduan dia. Apa judulnya? Reportase dari Imdad Khan terhadap Imdad Khan. Jadi ini ada orang namanya Imdad Khan direportase oleh seorang dokter. Apa judulnya? The Man Who Sees Without His Eyes. Seseorang laki-laki yang bisa melihat tanpa menggunakan matanya. Kira-kira masuk akal nggak nih? Ya, masuk akal ya. Kira-kira ini buku fiksi atau non fiksi? Buku novel atau bukan? Anggapan kita kan novel. Oh, ini mah cerita gitu kan? Tapi kalau cerita ditulisnya oleh dokter dan bentuknya bukan novel, report. Berarti report menceritakan. Berarti ini buku non fiksi nih, buku laporan, kayak buku ilmiah gitu. Gimana kisahnya? Ada 3 orang dokter. 3 orang dokter ini lagi berbicara satu sama lain. Lalu tiba-tiba dari luar itu ada seorang pria yang sudah tua. Pria tua ini mengatakan, aku adalah Imdad Khan, bisa melihat tanpa menggunakan mataku. Namanya dokter nggak percaya, masuklah kamu. Maka aku tutuplah kedua matanya, kata si Chatterjee ini. Maka temanku yang satunya lagi mengacungkan jarinya. Ini angka berapa? 3 kata dia. Ini angka berapa? 7 kata dia. Ini angka berapa lagi? 3 lagi. Ini angka berapa? 1. Ini angka berapa? Nggak ada angkanya. Nah gitu. Jadi bisa tepat. Setiap kali ini tepat. Ditanya, itu pakai trik apa? Pasti sulap dong. Belajar sama Kang Odi nggak tuh? Enggak, saya nggak bisa kayak gitu Bapak Ibu. Gimana? Saya nggak pakai trik kata dia. Lalu gimana rahasianya? Itu adalah rahasia saya. Gitu. Jadi tanya gimana rahasianya? Itu rahasia saya dong. Saya udah melatihnya selama 30 tahun. Jadi latihannya berapa Bapak Ibu? 30 tahun. Ngapain kamu kesini ke rumah sakit? Saya mau main sulap ke daerah. Tapi biar saya nggak bohong, yang nutup mata harus dari dokter dan dari rumah sakit tuh. Jadi itu syaratnya tuh. Karena biar nggak, oh ditutupnya sama sendiri mah ya bisa lah gitu kan. Nah ini ditutupnya sama dokter. Jadi benar-benar legit Pak Heri. Gitu ya. Nah ini bukan sulap, bukan magic ini. Oke, kalau gitu akhirnya ditutuplah kedua matanya dengan cairan tertentu, lalu ditutup lagi dengan tanah liat, ditutup lagi dengan perban, sampai perban itu dibuntel-buntel sampai menutupi seluruh kepalanya kecuali hidungnya untuk nafas. Karena kalau hidungnya ditutup dia percuma kan, mati. Nah setelah ditutup gimana? Udah puas nggak kamu? Kata dokternya. Udah cukup, terima kasih. Bapak Ibu bayangin lagi tidur lalu ditutup kayak gini, kira-kira bisa keluar rumah nggak? Keluar kantor nggak? Susah kan? Meraba-raba kan? Tapi yang dilakukan adalah dia mampu meraih gagang pintu tanpa kendala sedikit pun, seperti layaknya jalan normal. Maka dokter itu penasaran, kok bisa kayak gitu gitu. Akhirnya diikuti sama kedua dokter itu. Dia masuk ke lorong, di depan lorong ada troli. Trolinya menghampiri dia dan dia bisa menghindar. Loh, kok bisa ditutup matanya? Ya kan? Makin penasaran. Di depan ada tangga. Dia baru sekali ke rumah sakit itu, tapi tahu letaknya tangga di mana dan nggak pakai pegangan. Dia turun. Dan yang lebih menakjubkannya, dia pakai sepeda lepas tangan. Jadi belum sulap udah main sulap kan gitu ya. Nah ini dia. Akhirnya apa kata dokternya? Aku tidak percaya ini, kata dia. Aku juga nggak percaya. Kalau gitu kita ikutan yuk, ikutan nonton sulap. Akhirnya apa? Ini adalah pamfletnya. Ya, pamfletnya adalah hari ini kedua mataku telah ditutup oleh dokter di rumah sakit. Wah. Live performance Royal Palace Hall jam 7 malam. Imdad Khan, seorang pria yang bisa melihat tanpa menggunakan matanya. Kamu akan bisa melihat keajaiban yang dilaksanakan. Nah gitu ya. Maka satu ketika akhirnya gimana pelaksanaannya? Kalau yang lain kan para pesulap masukin bedog ya, golok ke dalam mulut kan gitu ya. Yang lain pada api segala macam, sirkus. Nah tapi dokternya nyantai aja. Saya nunggu Imdad Khan. Imdad Khan gimana? Dia tutup mata, lalu dia bisa masukkan itu benang ke dalam jarum yang sangat sempit tanpa melihat.
Nah, jadi menggunakan prinsip apa? Sinalogor dinaliang jarum ulah serag di buahna tuh. Imdad kan bisa masuk logor naliang jarum, ya kan? Nah, ini dia luar biasa nih. Akhirnya kaget, bargaining. Kamu mau nggak saya bikin terkenal? Kata si dokternya. Mau nggak kamu saya bikin terkenal? Bukan hanya di wilayah ini, di kampung ini, tapi di sealam dunia. Saya akan bikinkan jurnal internasional. Nah, gitu ya. Gimana syaratnya? Mau dong. Syaratnya kamu kasih tahu rahasianya. Ya, gitu ya. Akhirnya rahasia dibongkar nih. Ada yang mau tahu nggak rahasianya gimana? Mau tahu ya? Mau tahu banget kan? Mau tahu aja lah ya. Oke. Jadi kisahnya adalah Imdad Khan ini ketemu sama satu guru. Nah ya, ini gurunya petapa nih. Gurunya itu bisa melayang nih. Gurunya bisa melayang. Lalu diajari gimana Anda guru cara melayang? Dia kasih tahu caranya simple. Caranya adalah kamu fokus hanya satu pikiran saja, satu benda doang. Lalu kata Imdad Khan, kalau gitu gampang dong mikirin benda. Coba aja kalau bisa, kata dia. Akhirnya dia coba, gagal. Coba aja Bapak Ibu merem, bayangin benda, pasti yang kebayang apa? Yang lain, ya kan? Makanya kita dikir susah husu kan. Itu. Jadi pas lagi dia merem, akhirnya nggak bisa. Gimana guru? Saya gagal lagi. Butuh berapa lama untuk saya bisa? Ya kalau yang normal 20 tahun lah ya, lama-lama 30 tahun lah. Yang paling cepat 10 tahun. Bisa nggak kalau 2 tahun doang? Lalu kata dia, ya 1:1 miliar bisa. Ya, jadi yang cuman setahun 2 tahun 1:1 miliar. Nah maka buat kamu sih nggak bisa, kata dia. Maka akhirnya setelah 30 tahun dia bisa melihat menembus benda. Jadi dia bisa melihat organ tubuhnya. Oh, jantung saya bermasalah, bisa kelihatan tanpa pakai ronsen. Ini keajaiban nggak kira-kira nih? Keajaiban. Gimana syaratnya? Fokus. Kira-kira si Henry Sugar tertarik gak nih sama bukunya? Tertarik. Kira-kira dipakai buat apa? Pakai buat apa? Betul, pakai buat main judi. Ya. Maka Henry Sugar melakukan ritual tiap pagi, sore, siang, malam, tiap hari nggak lepas dari lilin. Kalau kita kan jagain lilin karena ada yang keluar kan. Nah kalau ini enggak, dia memang fokus melihat lilin biar bisa mengundang keajaiban. Maka dia fokus melihat lilin. Lilinnya itu tengahnya dilihat ada 3 lapisan. Yang pertama lapisan terluar warna merah, lapisan tengah warna kuning, lapisan dalam warna hitam. Terus dia lihat selama 2 tahun. Setelah 2 tahun dia bisa melihat menembus kartu. Ditebak, ini kartu apa nih? 5 sekop. Bener tuh. Gitu ya. Tapi dalam waktu 5 menit. Jadi bayangin 5 menit. Oh 5 skop. Baru bisa kelihatan, baru bisa muncul. Jadi baru bisa kasyaf setelah 5 menit. Wah saya nggak bisa dong di kasino ngeliatin gitu terus 5 menit, kan nggak mungkin, ya kan, di kasino. Maka dia latih lagi setahun lagi, maka dapat 5 detik. Akhirnya dia masuk ke kasino, ya, masuk ke kasino, tapi bukan kasino syariah karena nggak ada di sana. Nah ya, ini kasinonya bener-bener haram ya Bapak Ibu ya, jangan ditiru. Nah, kasino Indro yang halal ya. Nah, jadi ini kasino ini dia melakukan blackjack. Blackjack itu berarti 21 ya, 21 dijumlahin gitu. Dia bisa melihat singkat cerita dia dapat dalam waktu 1 jam karena bisa ngelihat nembus. Maka 1 jam dapat 500 juta rupiah 1 jam. Nah itu mata pencarian baru tuh Bapak Ibu. Nah ya, dapat ini nih, sampingan 1 jam 500 juta ya kan. Nah tapi ada sebuah keanehan Bapak Ibu. Anehnya gini, loh kok saya gak merasakan kebahagiaan ya. Seandainya 3 tahun yang lalu saya menang, apalagi sebesar ini, saya bakal sangat bahagia. Tapi kok saya malah sedih karena gak bisa merasakan kebahagiaan itu. Aneh gak Bapak Ibu? Aneh ya. Dapat 500 jutanya udah dapat. Kok aneh ya? Kok nggak bisa ini? Sampai dia ngelihat ke dalam dirinya, dia bisa melihat anggota organ tubuhnya. Loh, ini jantung saya kok bisa kelihatan gitu. Nah,
Akhirnya dia pulang ke rumah bawa 500 juta, nggak diapa-apain. 500 juta nggak dipakai foya-foya, nggak dipakai kayak apa. Karena selama 3 tahun dia fokus hanya satu benda. Selama 3 tahun. Maka fokus yang lain menjadi lupa. Maka ketergantungan terhadap yang lain menjadi hilang. Termasuk kan sama uang. Kan uang udah nggak di pikiran. Fokusnya di pikiran satu benda doang diajarinnya. Maka uang udah nggak masuk tuh. Maka karena dibiasakan selama 3 tahun itu, maka jadi nggak suka sama uang. Akhirnya apa? Uang itu dilempar ke bawah. Akhirnya apa? Sampai semuanya itu dilemparin uangnya. Di bawah ribut dong, macet dong. Di bawah motor pada berhenti, ya kan? Mobil ada apa nih? Hujan apa nih? Hujan duit gitu kan? Wah, berantem di bawah. Polisi masuk dong ke atas. Kamu ngapain gitu? Kenapa lempar-lempar duit kayak gitu? Tuh 500 juta. Lalu dia bilang, emang ini ilegal. Itu bukan ilegal, tapi agak bodoh aja kata polisinya gitu kan. Kamu kalau mau buang-buang uang, jangan ke orang yang tidak membutuhkan. Kasih ke panti jompo, rumah sakit. Maka kata dia, bener juga ya. Kalau gitu saya judi lagi. Tapi judinya buat bikin rumah sakit. Itu adalah berarti nyuci pakaian pakai air kencing. Ya kan? Nah, jadi sedekah tapi pakai uang judi gitu. Tapi kan ini non muslim ya. Nah, nanti ada hikmahnya di akhir ya. Jangan kemana-mana Bapak Ibu. Jadi selama dia bertahun-tahun sampai akhir hayatnya, dia setiap malam itu nggak boleh ke kasino. Silaturahminya tuh tiap 6 bulan sekali doang. Jadi selain itu nggak boleh lebih sering silaturahminya, karena bakal ketahuan. Harus ganti kostum, ganti apa segala macam, make up gitu ya. Sampai bertahun-tahun dia menghasilkan 14 triliun Bapak Ibu. Dari judi. 14 triliun. Tapi masih di bawah 271 triliun sih. Iya. Tapi kan gede juga. Sampai dia bisa membangun 25 rumah sakit Bapak Ibu. Dan di akhir hayatnya dia nggak nikmatin untuk diri sendiri. Nah, pertanyaannya simpel Bapak Ibu. Kenapa kok ada orang non muslim nih? Ini bukan Islam ya, ini non muslim nih. Tapi kok bisa mampu menembus batas kemustahilan? Bapak Ibu, ternyata ada satu ikhwan yang namanya akan saya rahasiakan, karena beliau juga pengen dirahasiakan. Jadi ikhwan ini melakukan fokus, tapi yang diingat bukan satu benda. Karena beliau sudah ditalkin zikir. Maka yang dia ingat adalah zikir khafi. Tahapan yang paling mudah untuk mengingat Allah dalam zikir khafi adalah ketika tawajuh. Betul nggak Bapak Ibu? Paling mudah kan? Tawajuh. Karena ketika tawajuh nggak ada aktivitas lain kecuali ingat sama Allah. Maka zikir khafi yang paling mudah tawajuh. Ia melakukan tawajuh yang sangat lama. Ketika udah lepas, tarik nafas lagi, lepas lagi. Sampai ia bisa tanpa berhenti ketika tawajuh ingat kepada Allah zikir khafinya. Ini ada kisahnya. Ia latih selama 8 bulan. Latihan yang pertama ketika tawajuh, diperbanyak tawajuhnya. Jadi Bapak Ibu kalau mau coba silakan. Yang kedua, setelah selesai sayyiduna, maka dia pun melakukan tetap zikir khafi, tapi sambil diam. Sambil diam, tapi ini khafi. Ya, sambil diam tapi zikir khafi. Setelah sambil diam sudah bisa, lanjutkan level berikutnya sambil baca. Ini Budi, ini Bapak Budi. Kan kita kalau sambil baca nggak mungkin ingat, kadang ya zikir khafi susah kan? Susah. Ini dia sambil baca, gimana caranya zikir khafi bisa? Ketika sambil baca bisa, sambil zikir la ilaha illallah masukin zikir khafi. Ketika sambil zikir la ilaha illallah masukin zikir khafi, maka sambil ngobrol. Ada nggak di sini yang bisa sambil ngobrol kolbunya zikir? Ngaku aja daripada bonyok. Nggak ada, saya gitu ya. Saya juga ngaku nggak bisa kalau lagi ngobrol. Lagi ceramah aja sekarang lupa kan? Ya kan zikir khafinya. Pas ingat barusan diingetin baru ingat zikir khafi. Habis ini ngobrol lagi susah lagi. Dia latih selama 8 bulan Bapak Ibu, apa yang terjadi? Dia bisa melihat menembus benda-benda, tapi luar biasanya tidak ada rasa apapun karena dunia menjadi terasa begitu sangat ringan. Nah gitu ya. Maka di dalam tasawuf itu orang yang bisa melihat menembus dinamakan dengan mukasyafah. Jadi peristiwa kasyaf adalah peristiwa yang bisa menembus. Jadi Bapak Ibu menembus tembok, menembus apa, penglihatan itu bisa orang yang mukasyafah.
Yang mukasyafa ada levelnya. Kalau level mursyid itu bisa melihatnya bukan hanya menembus tembok. Kalau level mursyid menembus waktu. Maka tahu apa yang terjadi 5 detik kemudian, 10 menit kemudian, besok, lusa. Kenapa? Karena uluk salam tahun itu. Waktu itu uluk salam sama guru mursyid. Nah gitu ya. Lalu pertanyaannya, kok bisa? Tadi adalah caranya gimana Bapak Ibu? Fokus. Fokusnya gimana? Zikir khafi. Suatu ketika beliau ke salah satu yang mukasyafah, seorang waliullah. Waliullah itu berkata, siapa yang menanamkan zikir itu di dalam kolbu kamu? Jadi di dalam darahnya itu terlihat lafaz Allah mengalir dalam darahnya. Lalu disebutkan nama pengarsa Abah. Lalu waliullah tersebut hampir pingsan. Nah ketika hampir pingsan, lalu beliau berkata bahwa nama Syekh Ahmad Sohibullah Fatajul Arifin itu ada di Arsy sebagai Sultanul Aulia fi hadzal zaman. Nah, itu adalah rajanya para wali di zaman sekarang. Jadi kaget itu wali tersebut itu kaget. Karena pantesan gitu ya, dalam kolbunya itu mengalir. Jadi Bapak Ibu kalau dalam kolbu mengalir zikir khafi. Maka rumusnya gimana biar seperti itu? Rumusnya adalah nolkan diri kita. Bapak Ibu yang pegang handphone itu boleh ikuti saya. Ya, yang pegang handphone masuk ke kalkulator. Silahkan Bapak Ibu ambil handphonenya. Terakhir nih, handphonenya lagi pakai ya, jangan kalau lagi dipakai streaming ya. Ambil handphonenya, masuk ke kalkulator. Bapak Ibu tuliskan 90. Lalu ya 90 sudah. Lalu dibagi 10. Hasilnya berapa? 9. Sekarang lagi 90 dibagi 1. Hasilnya berapa? 90. 90 dibagi 0,1 berapa hasilnya? Dibagi 0,1 hasilnya berapa? 900 ya. Ya, yang berikutnya 90 dibagi 0,0001. Jadi nolnya ada 4. Hasilnya berapa? Bukan 900.000. Kesimpulannya apa Bapak Ibu? Makin kecil pembaginya, kan dari 10 ke 1 ke 0,1 berarti makin kecil nggak? Makin kecil pembaginya, hasilnya kira-kira makin kecil makin besar? Makin besar. Bapak Ibu sekarang terakhir 90 dibagi 0, hasilnya berapa? Coba pakai kalkulator. Hasilnya apa? Error. Error ya? Error ya? Error. Error. Apa maksud error Bapak Ibu? Mustahil. Ya. Jadi kalau sesuatu dibagi 0 bukan tak terhingga, bukan. Kalau tak terhingga itu nggak jelas. Tak terhingga itu nggak jelas. Tapi kalau dibagi 0 Bapak Ibu hasilnya itu mustahil. Bukan tak terhingga, mustahil. Kalau nama lain mustahil di dalam level kedekatan dengan Allah namanya apa Bapak Ibu? Kalau untuk Nabi? Mukjizat. Kalau di kalangan para wali namanya apa? Karomah. Kalau di kalangan selain wali orang soleh namanya maunah. Kalau orang yang dibenci oleh Allah namanya istidraj. Nah gitu ya. Kita mau yang mana? Kalau mau yang karomah atau mau yang maunah, maka caranya adalah kita menjadi 0. Jadi kitanya yang mengenolkan diri, ya. Ketika mengenolkan diri, maka terjadilah kemustahilan. Maka kalau pengen mendapatkan sesuatu hal yang mustahil, yang gak bisa dicapai oleh orang, kalau dari kalangan para wali itu Bapak Ibu pernah banyak karomah-karomah pangarsa Abah, betul? Betul ya? Karomah pangarsa Abah gimana? Ada seorang ikhwan yang ketika di Mekah, padahal pangarsa Abah lagi di Suryalaya, ketemu pas lagi tawaf sama pangarsa Abah. Itu mustahil gak tuh? Mustahil. Kenapa? Melipat bumi. Ternyata dalam ilmu namanya teleportasi. Mustahil teleportasi karena harus kecepatan cahaya. Yang kedua, ada seseorang yang tunggu dulu, jangan berangkat. Sekarang berangkat. Ternyata apa? Ada supir truk yang jurusannya sama. Berarti bisa menembus waktu. Itu mustahil nggak Bapak Ibu? Mustahil ya? Mustahil.
Maka yang paling bisa mengenolkan diri itu adalah seorang waliullah. Di saat semakin sempurna dia, maka semakin nollah dia. Jadi semakin bisa mengenolkan diri. Namanya mengenolkan diri, nama lainnya adalah tawakal. Nah, kalau Rasulullah itu walladzi nafsi biyadi, demi dia yang jiwaku berada di dalam genggaman tangannya. Itu makom tertinggi, tawakal. Jadi tawakal itu makom tertinggi. Kenapa? Bisa mengenolkan diri. Udah nggak ada lagi kecuali Allah. Akunya udah nggak ada. Ini level muntahi. Level yang dimana hanya ada anta, bukan anak lagi. Nah gitu ya Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu, kesimpulannya adalah bagaimana agar kita bisa meraih sesuatu hal yang tidak bisa diraih oleh banyak orang. Maka caranya adalah dengan thariqah, tarekat. Karena thariqah itu mengenolkan diri dengan zikir la ilaha illallah, tiada ilah. Nah ya kecuali Allah. Lalu zikir khofi, jadi yang disebut terus Allah. Maka ada sholat secara syariat, ada sholat secara hakikat. Ini terakhir ya kesimpulan. Bagaimana sholat secara syariat? As-sholatu hiya syar'a makhsusah, muftahatun bit takbir wa muftatamatun bit taslim. Jadi aqwal wal afal makhsusah gitu ya. Ucapan dan gerakan tertentu diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Sholat secara syariat. Maka kalau sholat secara syariat dari fikih itu susah, namanya khusyuk. Tapi sholat secara tarekat adalah zikir kepada Allah. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Jadi kuncinya adalah zikir. Nah ini kesimpulan terakhir dari kitab Sirrul Asrar Bapak Ibu. Jadi bagaimana haji syariat dan haji tarekat? Kalau haji syariat tempatnya di Masjidil Haram, haji tarekat tempatnya di dalam qalbu Ka'bah sirri. Apa itu tempatnya? La ilaha illallah. Nah ini ya cara mengenalkan diri ini. Lalu ihram itu kalau syariat gimana ihramnya? Di miqat Dzulhulaifah tadi. Kalau umroh itu ada di Ji'ronah, Dzulhulaifah, ada juga di Hudaibiyah gitu ya, ada banyak. Nah ada Yalamlam dan lain sebagainya. Tapi kalau ihramnya tarekat, cahaya Ruh Qudsi. Jadi kita itu sudah ihram ya dari dulu. Nah, maka yang berikutnya tawaf. Kalau dalam Sirrul Asrar itu ihram itu dari apa? Kalau puasa ihram, kalau puasa itu kan ihram itu pas lagi niat, pas subuh, benar nggak? Maka nggak boleh yang tadinya halal jadi nggak boleh makan. Sholat pas ihramnya pas kapan Bapak Ibu sholat? Pas takbir. Maka ihram itu mengharamkan yang tadinya halal. Tadinya makan halal, pas ihram sudah jadi haram. Pas takbir Allahu Akbar, boleh nggak pas takbir Allahu Akbar sambil makan gorengan? Nggak boleh. Kenapa? Udah ihram. Tahallulnya adalah pas salam, kan gitu. Nah, ketika haji ihramnya yaitu pas di miqat. Maka kalau di dalam kehidupan tarekat ihramnya sudah. Jadi kita tuh udah ihram. Dari apa ihramnya? Dari yang halal bagi yang biasa. Nah ya, tapi bagi kita menjadi haram. Apa yang haram? Yaitu bermaksiat. Apa yang haram? Yaitu selain daripada Allah. Jadi meniadakan di dalam kolbu pengharapan kebergantungan kepada selain dari Allah. Jadi dalam kolbunya udah haram. Yang lain tuh udah haram, gak boleh masuk. Yang selanjutnya tawaf. Tawaf kudum itu berarti ifadah ya. Nah ya, jadi tawaf kedatangan di Mekah. Nah, tapi tawafnya tarekat, haji tarekat yaitu adalah zikir khofi. Wukuf di padang Arafah, kalau haji tarekat wukufnya zikir nama Allah yang ketiga dan keempat. Ini level next level ya, Bapak Ibu ya. Jadi ini saya nggak akan jelaskan ini nih. Nah, ya, menginap mabit Musdalifah ini menginapnya fuad. Jadi kalau Bapak Ibu zikir khofinya udah jalan, ini baru nanti terbuka kesininya. Tapi kalau yang sudah aja yang pangarsa Abah sampaikan saja ya. Jadi kita nggak perlu tambahkan ini karena kita belum dapat talqinnya ini ya. Nah, kalau ke Syekh Abdul Qadir Jailani langsung mungkin bisa dapat. Nah gitu ya. Tapi kita cukup yang sampai kedua. Nah, menyembelih hewan kurban kalau ini haji tarekat zikir nama yang ketujuh Al-Qahar. Tahallul memotong rambut. Kalau tahallulnya haji tarekat, zikir nama ke-8, Al-Wahhab. Masuk ke tanah haram di Mekah, Masjidil Haram, maka zikirnya adalah nama yang ke-9, Al-Fattah.
Salat sunnah di maqam Ibrahim, zikir nama ke-10 Al-Wahid. Tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali, zikir nama ke-11 Al-Ahad. Minum air Zam-Zam kalau syariat, hakikat thariqahnya adalah zikir nama ke-12 As-Somad. Nah gitu ya Bapak Ibu, mudah-mudahan kita semua meskipun belum haji secara syariat, tapi kita menjadi haji yang tarekat. Amin. Alat kendaraannya sudah dapat dengan talqin, tools caranya juga sudah tahu dengan zikir jahar dan zikir khafi. Semoga di dalam kolbu muncul Ka'bah sirri. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sehingga di saat haji syariat, hajinya mabrur. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan kita semua dipanggil oleh Allah untuk berhaji. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian Bapak Ibu, mohon maaf atas